Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Refal Kasali dan saya dari Prodi Pendidikan Biologi ICP dan NIM saya adalah 250107512002. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang genetika. Nah, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita memahami konsep dasar gen, DNA, kromosom, serta hubungan antara genotip dan fenotip. Yang kedua adalah kita mampu menganalisis pola pewarisan, sifat dan memprediksi hasil persilangan berdasarkan prinsip-prinsip genetika. Dan yang ketiga, kita memahami penerapan genetika dalam kehidupan, termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan bioteknologi. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu apa itu genetika. Jadi, genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari gen, pewarisan sifat, serta bagaimana informasi genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ilmu ini mencakup struktur dan fungsi DNA, cara kerja gen, pola pewarisan sifat, hingga aplikasi genetika dalam kehidupan seperti kesehatan, pertanian, dan bioteknologi. Dan adapun dasar-dasar genetika, yaitu kita juga akan memahami apa itu mekanisme pewarisan sifat dari induk ke keturunannya, dan juga kita akan mempelajari struktur molekul DNA dan proses replikasi. Dan genetika merupakan dasar dari semua proses kehidupan karena semua sifat makhluk hidup dikontrol oleh informasi genetik. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu gen, DNA, dan kromosom. Gen adalah unit pewarisan sifat pada makhluk hidup. Gen berisi informasi yang menentukan karakter atau sifat tertentu, seperti warna mata atau golongan darah. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah molekul pembawa informasi genetik. DNA tersusun dari rangkaian basa nitrogen A, T, G, C yang menyimpan instruksi untuk membentuk dan menjalankan fungsi tubuh. Dan yang ketiga ada kromosom. Kromosom adalah struktur yang terbentuk dari DNA yang melilit protein. Kromosom berada di dalam inti sel dan berfungsi mengemas DNA agar tertata rapi dan mudah diwariskan saat pembelahan sel. Dan juga DNA ini adalah molekul pembawa informasi genetik yang menentukan sifat makhluk hidup. Maksudnya adalah nanti DNA inilah yang akan menentukan sifat makhluk hidup tersebut. Dan ada juga DNA ini dia berbentuk double helix ganda dan juga tersusun dari basa nitrogen dan berfungsi menyimpan dan mewariskan informasi genetik. Dan ada juga fungsi utamanya, yaitu untuk menyalin dan menerjemahkan informasi DNA menjadi protein. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan dulu RNA. RNA ini adalah molekul yang membantu proses pembentukan protein. Biasanya berserat tunggal, basa nitrogen A, U, ursasi GC. Jenisnya itu ada mRNA, yaitu messenger, itu dia membawa genetik ke DNA. Dan yang kedua ada tRNA atau transfer, membawa asam amino. Dan yang ketiga adalah rRNA, yaitu ribosomal atau komponen ribosom. Dan fungsi utama RNA ini adalah dia akan menyalin dan menerjemahkan informasi DNA menjadi protein. Baik,
Kita akan next ke slide selanjutnya, yaitu hukum Mendel. Baik, sebelum kita masuk ke hukum Mendel, kita harus mengetahui dulu siapa ini Mendel. Jadi Mendel adalah seorang biarawan dan dia merupakan salah satu ilmuwan yang terkenal, atau nama aslinya adalah Gregor John Mendel, yang dimana dia ini adalah mana ia sudah meneliti tanaman kacang ercis dan ia menemukan pola pewarisan sifat yang sekarang dikenal sebagai hukum Mendel. Baik, kita masuk hukum 1, yaitu hukum segregasi. Setiap makhluk hidup memiliki sepasang alel untuk satu sifat. Saat pembentukan gamet, alel tersebut terpisah sehingga setiap gamet hanya membawa satu alel. Saat pembuahan, alel dari kedua induk bergabung kembali untuk menentukan sifat keturunan. Dan hukum kedua adalah hukum asortasi bebas. Pewarisan atau sifat berlangsung independen dari sifat lain. Selama gen-gen berada pada kromosom berbeda, alel dari dua sifat atau lebih dapat berkombinasi secara bebas pada keturunan. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Yaitu pengertian alel. Jadi alel adalah bentuk alternatif dari suatu gen yang menempati lokasi yang sama pada kromosom homolog. Alel inilah yang menentukan variasi sifat tertentu pada organisme. Setiap individu biasanya memiliki dua alel untuk suatu gen. Satu berasal dari ibu dan satu dari ayah. Alel bisa bersifat dominan atau resesif. Nah, alel dominan akan menutupi pengaruh lainnya, sedangkan alel resesif baru akan tampak jika keduanya resesif. Misalnya, pada tanaman bunga, alel untuk warna merah dan putih bisa menghasilkan kombinasi yang berbeda. Sehingga bunga bisa berwarna merah atau putih tergantung alel yang dimilikinya. Adapun pengertian alel ini dia adalah variasi dari suatu gen. Contohnya, gen warna bunga memiliki alel A ungu dan A putih. Alel bisa dominan menentupi alel lain atau resesif tertutupi alel dominan. Kita akan next selanjutnya itu. Kita akan ke sifat dominan atau resesif. Sifat dominan adalah secara suatu alel memengaruhi penampilan suatu sifat pada organisme. Sifat dominan adalah sifat yang muncul atau tampak pada individu meskipun hanya satu alelnya yang dominan. Dengan kata lain, alel dominan menutupi efek alel lainnya, sedangkan sifat resesif adalah sifat yang hanya muncul jika kedua alel yang dimiliki individu bersifat resesif. Jika ada alel dominan, sifat resesif tidak akan tampak. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah hukum Mendel. Jadi percobaan Mendel dilakukan oleh Gregor Mendel untuk mempelajari cara pewarisan sifat pada tanaman kacang polong. Ia meneliti sifat-sifat yang memiliki perbedaan jenis seperti warna bunga, bentuk biji, dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman yang bersifat murni homozigot untuk satu sifat, misalnya bunga ungu dominan dan bunga putih resesif. Hasil persilangan generasi utama F1 menunjukkan semua keturunan memiliki bunga ungu karena sifat ungu dominan. Ketika F1 disilangkan satu sama lain, generasi kedua F2 muncul dengan perbandingan fenotip sekitar 3 ungu, 1 putih dari hasil percobaannya ini. Mendel menyimpulkan bahwa setiap dikendalikan oleh pasangan alel yang terpisah saat pembentukan gamet, hukum segregasi, dan alel dari sifat berbeda diwariskan secara hukum atau hukum assortment independen. Ini adalah hukum yang kedua tadi. Maka percobaan ini menjadi dasar ilmu genetika modern. Kita akan masuk ke monohibrid dan dihibrid. Pada persilangan ini, kita menghitung rasio genotip, komposis dalam enotip, dan rasio fenotip. Ekspresi sifat yang terlihat menggunakan metode Punnett-Equator rumus Porteous. Baik,
persilangan satu sifat dengan dua lebih adalah contoh B bulat dominan dan B keriput resesif rasio F2 sama dengan 3:1. Sedangkan di hibrid persilangan dua sifat sekaligus, contoh A kuning dominan A hijau, A bulat dominan B keriput. Rasio F2-nya adalah 9:3:1. Baik, kita akan next ke penyakit genetika. Jadi, penyakit genetika adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada gen atau kromosom sehingga dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Penyakit ini muncul akibat mutasi gen, yaitu perubahan pada struktur atau jumlah gen yang mengganggu fungsi normal tubuh. Contoh penyakit genetika antara lain thalassemia yang menyebabkan kelainan pada hemoglobin, hemofiliya gangguan pembekuan darah, sindrom Down atau kelainan jumlah kromosom, dan cystic fibrosis yang memengaruhi paru-paru pada sistem pencernaan. Penyakit genetika dapat diwariskan secara dominan, resesif atau terkait kromosom seks, tergantung pada jenis alel yang bermutasi. Dan ini juga sangat bahaya karena penyakit genetika ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada gen atau kromosom. Baik, kita akan masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat dari induk ke keturunannya, termasuk bagaimana gen dan alel mengendalikan karakteristik organisme, serta bagaimana variasi genetik terjadi dan diwariskan. Ilmu ini membantu menjelaskan perbedaan dan persamaan sifat dalam keluarga atau populasi, serta dari evolusi, kesehatan, dan pemulihan organisme. Baik, itu dari saya. Thanks for watching dan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.